Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya Pendeta Salmon Bawole, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar, menjumpai sahabat GPIB dalam program Night Call. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa mohon hikmat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami bersuka cita pada malam hari ini karena kami boleh mengakhiri seluruh aktivitas kami dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan, lalu kami dikuatkan, disegarkan kembali oleh kebenaran sabda-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap menghayatinya dan mengalami damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab Perjanjian Baru dari Injil Lukas pasalnya yang keempat yang akan kita baca dari ayatnya yang ke-21 sampai pada ayatnya yang ke-30. Demikian pembacaan Alkitab. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel. Dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam ini masa raya Natal berganti kepada masa Epifania. Kita bersuka cita memperingati dan merayakan Natal. Natal adalah penggenapan janji kedatangan Mesias. Untuk apa dan untuk siapa Mesias itu datang? Mari kita temukan jawabannya dalam penuturan Injil Lukas. Lukas menuturkan bahwa sesuai dengan kebiasaan Yesus, ia masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Lalu dia dipersilakan berdiri untuk membaca kitab suci. Yesus membuka gulungan yang diberikan kepadanya. Dan ia menemukan nats yang tercantum pada bagian kitab suci tersebut yang sekarang tercantum pada kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 2. Setelah membaca, ia menutup gulungan kitab suci tersebut dengan menyatakan bahwa pada hari ini
Genaplah nats ini saat umat saat itu mendengarkan nats tersebut. Dan banyak orang membenarkan perkataan Yesus yang penuh rahmat dari penggenapan nats tersebut. Pertanyaannya ialah, apa yang dipahami oleh pendengar tentang penggenapan nats Yesaya tersebut? Apakah penggenapan nats tersebut menurut orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, nats tersebut berisi tentang kabar baik. Bahwa Tuhan telah mengurapi Nabi Yesaya yang diutus untuk menyatakan kabar baik kepada orang yang sengsara dan pembebasan bagi orang yang ditawan. Pada masa lampau, konteks teks itu adalah pembebasan orang-orang Yehuda yang dibuang, ditawan, dibuang di Babel. Tuhan menghukum Babel memakai tangan Raja Kores dari Media Persia. Relevansi berita Yesaya bagi orang Yahudi saat itu adalah bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Dan itu juga berarti pembebasan dari penjajahan Romawi. Yang kedua adalah tentang pembalasan Allah, yaitu kehancuran kerajaan Romawi. Bagi kaum Yahudi, Allah akan menghancurkan bangsa pagan atau bangsa kafir. Keselamatan itu hanya eksklusif bagi mereka saja. Bangsa lain harus melalui proselites atau pengyahudian. Bahkan kemudian berkembang pemahaman di kalangan jemaat-jemaat Kristen mula-mula bahwa untuk menjadi orang Kristen yang sejati perlu mentaati hukum Taurat seperti sunat dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah demikian yang dimaksud oleh Sang Mesias sendiri tentang penggenapan nats tersebut? Maksud Yesus dengan penggenapan nats Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dapat kita temukan setelah ia duduk dan mengajar. Setelah membaca kitab Yesaya, Yesus mengajar dan memberikan penjelasan melalui kisah tentang karya keselamatan Allah. Lukas mencatat perkataan Yesus dalam wibawa mesianiknya. Aku berkata kepadamu. Yesus mengungkapkan dua mujizat Tuhan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Pertama, kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Yaitu tentang orang Syria bernama Naaman. Ia disembuhkan dari sakit kusta. Dan Naaman bukan orang Israel. Kisah yang kedua dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16. Yaitu kisah mujizat saat bencana kelaparan. Siapa yang ditolong Allah? Seorang janda dari Sarfat. Dan ia bukan orang Israel. Ia mengalami mujizat. Dengan demikian pengajaran Yesus ini menjelaskan bahwa maksud penggenapan nats Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 tentang tahun rahmat Tuhan itu sifatnya adalah inklusif. Dia terbuka dan merangkul seluruh bangsa dalam kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Sepanjang hari ini kita telah menjalani kehidupan. Mari kita mensyukuri semua berkat Tuhan yang kita alami. Ingatlah ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami melalui banyak orang. Melalui tukang sayur, pedagang di pasar, kasir di supermarket, kurir online, penjual nasi goreng keliling, tetangga, teman sekolah, teman kerja, dan banyak orang lainnya. Lewat profesi, lewat kehadiran mereka, kita merasakan berkat dan pertolongan Tuhan. Setelah kita bersyukur, mari kita bulatkan tekad kita untuk menyatakan kebaikan Allah dengan menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Esok hari kita memasuki masa Epifania. Kiranya sikap perilaku kita menampilkan wajah kasih Allah kepada semua orang. Karena Allah mengasihi semua orang dengan menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersaksi tentang kuasa dan kasih Allah yang membawa damai sejahtera melalui sikap perilaku kita sepanjang hari. Tuhan Yesus
memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, malam telah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami melalui peristiwa apapun dan melalui siapapun yang dengan mereka kami mengalami kasih Allah. Dan biarlah ketika kami esok hari dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar, setelah kami beristirahat dalam damai-Mu, kami memiliki tekad dan semangat yang baru, dan karunia Tuhan memampukan kami menampilkan wajah kasih Allah kepada sesama. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat GPIB, Naikol, firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.